Orang-orang yang seperti ini sebenarnya ya yang membuat citra dakwah salaf itu menjadi buruk. Orang-orang yang baru ngaji ini ya berbeda dengan orang-orang atau salaf. Oke, lumayan ini, lumayan. Lumayan. Semoga didengerin dari Pras ya. Jelas ya, orang-orang Wahabi kayak Hari Pras ini yang baru belajar ini ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap berpuasa dan tetap ngopinya, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Oke, semenjak kemarin Hari Pras bawa Ustadz Umar Mita, kemudian bawa Ustadz Adi Hidayat, semua circle yang berhubungan dengan Ustadz Hidayat semua dia tendang ya. Nah, oleh sebab itu lalu muncullah reaksi dari para Wahabi yang lain, mengenai reaksi Hari Pras kepada Ustadz Umar Mita ini. Sudah melampaui batas tuh katanya, ya kan? Ini kayaknya mulai pecah lagi teman-teman ya. Kemarin pecah masalah Ustadz Riyad Bajri itu. Sekarang Ustadz Marmita nih. Jadi salafi Wahabi yang lain yang lebih moderat sebenarnya mereka yang suka dengan pengajian Ustadz Marmita karena menenangkan hati mungkin bos ya, nggak mecah belah. Mereka protes. Salah satunya Tarbiyah Daily ini. Kita cek aja ya. Assalamualaikum teman-teman. Ya, ketika seseorang itu sudah terlalu keasyikan untuk mengkritik ya, orang lain, ya maka terkadang orang tersebut ya sampai lupa terhadap dirinya sendiri bahwa ya dirinya juga itu perlu untuk dikritik. Lagi rame nih teman-teman ya sebuah video yang dibuat oleh Mas Hari Pras yang dimana beliau itu mengkritik ya Ustadz Omar Mita yang kalau kami melihat tapi Hari Pras keasikan ngeritik sampai dia lupa kualitas dirinya sendiri. Oke. Ya lumayan pedes ini Tarbiyah Daily ini. Kalau didengar oleh Hari Pras ya, tapi Hari Pras itu biasanya batu biasanya ya. Di situ ya beliau itu seakan-akan ya merasa geleng-geleng kepala terhadap ceramah-ceramahnya atau ceramahnya Ustadz Omar Mita yang berapi-api, yang dianggapnya teriak-teriak enggak jelas ya menurut kita ini beriman sama Allah. Dan harus saya katakan teman-teman ya, mohon maaf kepada Anda Mas Hari Pras ya, video kali ini Anda itu terlihat sangat-sangat mohon maaf, Anda seakan-akan ya, bukan menunjukkan orang yang berilmu. Ya, Anda seakan-akan emang sejak kapan Hari Pras itu berilmu, Bang? Kenapa? Baru tahu sekarang. Giliran Ustadz Umar Mita diserang tuh baru ngatain Hari Pras berilmu. Dari kemarin-kemarin berilmu. Orang Wahabi itu kok berilmu. Jika kita ngaku salaf, seharusnya kita itu lebih mengedepankan yang namanya tabayun, ya cross check. Ya sebagaimana yang sering diajarkan oleh ya guru Anda Mas Hari Pras dan guru saya juga dan guru kita semua mungkin ya Ustadz Khalid Basalamah. Ya ketika mendapati sebuah pernyataan atau kita mendapatkan kabar-kabar ya yang kita rasa kok begini, maka kita sebagai ya sikap terbaik bagi seorang salaf adalah terus kenapa orang suruh tabayun jika ngeritik Ustadz Salafi itu? Kenapa kalau ngeritik Ustadz di luar Salafi nggak suruh tabayun sama Anda ini? Kenapa giliran Ustadz Salafi yang satu circle dengan Anda Suruh tabayun. Giliran ngeritik orang lain bener gitu. nah itu ta'aruf teman-teman secara garis besarnya. Nah orang ini bertanya bagaimana hukumnya Ustadz? Saya ingin ta'aruf tetapi calon saya itu beda manhaj. Tuh, bilanglah seperti golongannya Ustadz Adi Hidayat begitu ya. Belum menyebutkan Ustadz Adi Hidayat. Ya tentu kita tahu ya dan masih ingat beberapa waktu lalu ya Ustadz Adi Hidayat sempat ya blunder ya terkait yang masalah surah Maryam itu dikatakan mirip kan ya itu sempat blunder dan begitu banyak konten kreator atau umat Islam itu yang mengkritik beliau ya tak terkecuali saya pribadi juga ya ya termasuk yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat ya bahkan bisa dibilang ya cukup keras ya saya mengkritik beliau. Cuman ya di sini Mas Hari Pras ya seakan-akan ya setiap circle ya daripada Ustadz Adi Hidayat ya siapapun itu sekalipun itu ada dari ustaz atau asatidz dari salafi harus dalam kutip di blacklist ya harus dijauhi atau harus dihindari. Oke, ya emang kayak gitu. Itu kalau bukan ajaran tuh nggak mungkin. Itu hasil dari doktrin, hasil dari ajaran. Padahal dijelaskan penyebab ceramah Ustadz Mita seperti itu karena ada seseorang yang bertanya tentang ta'aruf dia dengan seseorang yang berbeda manhaj tuh. Dan banyak kasus-kasus perceraian karena beda manhaj tuh, ya kan? Di sini Hari Pras masih menanyakan ada mana siapa ya karena dia baru di Wahabi dia nggak tahu ya kan? Tahu konteksnya nggak tahu konteksnya di ini Tarbiyah Daily tahu dia banyak dia tadi teman-teman Tarbiyah Daily ini banyak memang kasus-kasus gitu bukan satu saja tapi banyak perceraian karena beda manhaj itu kayak gitu ya. Salafi ya masih memiliki seperti itu dan ternyata setelah saya mengecek ya mereka itu ternyata
oknum-oknum itu baru ngaji, ya tidak begitu lama di salafi. Nah inilah yang kemudian harus kita katakan, ya sesama kita salafi harusnya ini kemudian kita katakan, orang-orang yang seperti ini ya baru ngaji tetapi mudah menyalahkan orang, baru ngaji mudah mengkotak-kotakan orang, baru ngaji mudah berselisih paham dengan orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda dalil, ya padahal sama-sama memiliki dasar yang benar. Ya emang gitu. Lah, betul bos. Dari pras baru ngaji, sosokan ngotak-ngotak orang, kritik orang. Sama. Mengkotak-kotak ustadznya berarti. Ustadz di kotak-kotak juga. Ini yang baik, ini yang jelek. Orang baru ngaji kayak gini. Salafi merah jambu. Salafi unyu-unyu ya kan kayak gitu. Wahabi merah jambu kayak gini emang teman-teman ya. Betul memang katanya. Ya lumayan pedas ini kritikan dari Bedail ini. Dibilangnya nyindir cara gak langsung dari pres nih orang-orang baru ngaji ini yang merusak Salafi kan gitu, yang merusak Wahabi, yang jelek-jelekin Wahabi ya orang kayak gini kan gitu. Ustadz Umar Mita yang dikritik tuh yang orang sebenarnya orang yang baru-baru belajar, yang ketemu orang gak senyum katanya ya. Setiap ketemu orang pasti manyun, kemudian orang bergaul sama temennya yang lama karena beda mazhab gak boleh. Itu yang baru-baru belajar. Kemudian orang nyerahin istrinya gara-gara beda mazhab itu dicerain. Itu memang orang-orang yang baru belajar kata Tarbiyah Daily. Makanya Heri Plus di situ menyerang Ustadz Umar Mita, tersinggung karena baru belajar juga dia gitu loh. Maksudnya Heri Plus ini di sini konteksnya membela wahabi-wahabi yang sama-sama baru belajar tuh, gitu. Harus didukung tuh wahabi-wahabi yang baru belajar, yang suka menghujat orang, yang suka batasin pergaulan orang, yang suka nyerahin orang, itu harus didukung kata Heri Plus. Jangan dikritik. Kalau dikritik habis Anda dihabisi oleh Heri Plus, dihujat gitu, dikritik. Bisa saja ya, nih bos. Iya kayak gitu konteksnya. Habis sudah, habis sudah katanya. Iya, oke. Itu kita paham derajat hadis itu kan berbeda-beda teman-teman. Ya ada sahih, ya ada di bawahnya lagi turun, ya ada hasan dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang seperti ini sebenarnya ya yang membuat citra dakwah salaf itu menjadi buruk. Orang-orang yang baru ngaji ini ya berbeda dengan orang-orang atau salaf. Oke, lumayan ini, lumayan. Lumayan. Semoga didengerin Heri Plus ya. Jelas ya orang-orang Wahabi kayak Heri Plus ini yang baru belajar ini yang bikin citra Wahabi itu buruk kan gitu bos. Beda dengan yang sudah belajar lama kan gitu bos ya. Ya insya Allah akan didengar oleh Heri Plus minimal adminnya lah bos. Lapor lah. Tapi kalau Wahabi sendiri yang bilang tuh biasanya didengerin. Oh iya. Nah, beda kalau aja yang upload gak didengerin ya. Yang sudah lama ngaji tuh. Ya, saya dapati di antara mereka itu justru lebih tenang pribadinya. Tidak mudah ya berselisih paham dengan orang-orang yang perbedaan dalil itu perbedaan ya masalah, apalagi itu masalah ya cabang furu'iyah itu hal yang wajar ya. Seharusnya tidak membuat kita ini ya saling gontok-gontokan, apalagi nauzubillahi min dzalik saling ya tercerai-berai. Oke, setuju. Tumben nih waras ini orangnya. Kemarin dia ya. Iya, tumben waras lo bang. Dia sadar ya akan kan? perbedaan. Nah, Biasanya perbedaan, furu'iyah, nah, itu nggak apa-apa. Tapi kenapa kemarin udah mencak-mencak Mas Ustadz Badri yang ngudut itu? Kan itu furu'iyah. Sekarang udah sok bijak, ya kan? Kemarin jadi hakim tuh. Ya. Sekarang jadi penasehat. Bagaimana sih? Ya, kemarin jadi hakim yang garang. Masalah udut, furu'iyah, nggak ada furu'iyah, hukum haram saja sudah. Nah, sekarang furu'iyah. Anda ini gimana? Coba cek, apa emang watak Anda ini plan atau gimana sih bos ya? Iya. Oke. Ya. Dan saya tidak terlalu mempermasalahkan ketika masalah-masalah khilafiyah. Kalau saya pribadi. Ya. Tetapi ketika sudah menyangkut masalah-masalah pokok, misalkan contoh, ya kita berkeyakinan bahwa tawasul kepada orang yang meninggal dunia itu ya di kuburan itu nggak boleh, nggak dibenerin, nggak ada contohnya daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada saudara atau teman saya dari NU yang berpendapat boleh, ya justru di situ saya keras di situ. Nggak boleh, nggak. Tadi Anda ngatain furu'iyah, khilafiyah, itu nggak usah dipermasalahkan. Sekarang masalah tawasul ini masalah pokok, bukan furu'iyah lagi. Anda ini gimana? Kan itu furu'iyah, ini khilaf. Nah iya bos. Gitu, nggak ada di zaman Nabi. Anda ngaji sampai berapa? Kayaknya Anda juga pemula dari Wahabi. Sama-sama pemula. Sama-sama pemula. Menasehati sama-sama pemula. Sama-sama pemalah. Dia nggak ngerti, ya. Masalah furu'iyah. Masalah furu'iyah. Antara tawasul. usul sama furu' nggak paham kayaknya. Nggak paham. Masalah usul, masalah pokok, masalah prinsip, ya, masalah akidah, pokok-pokok agama dengan furu'iyah. Furu'iyah itu ijtihadi. Tawasul ini bukan masalah pokok. Nggak tahu, mungkin di Wahabi mungkin iya masalah pokok itu. Di kami enggak, bukan masalah pokok. Kenapa? Anda ngomong sudah kami bantah sering ya. Tak hadisnya ada. Nabi bertawasul juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Sahabat juga datang ke makam Nabi untuk bertawasul. Ada banyak riwayat hadisnya. Sahih. Nggak, jangan bicara dhaif, sahih itu.
Oke. Berarti fix pling-plang ini. Pelin-pelan, ya kan? Ya kayak gitu. Kalau menghakimi ulama di luar kelompoknya nggak usah tabayun. Kalau ulamanya sendiri yang dikritik harus tabayun. Ya kayak gitu-gitu mereka itu apa? Itu agama macam apa? Ya bener kata Ustaz Umar Mita. Enak bener itu beragama. Oke. Oke, itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.